Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan kedua mengenai sejarah perkembangan Islam. Nah, sebelum memulai materi, ada baiknya kita sama-sama menyanyikan Mars Cinta Tanah Air atau yang biasa dikenal dengan Subhanul Waton. Nah, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman. Inhadu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman. Inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu man ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama, kullu man ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Ya, baik, terima kasih adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan mulai ya pembahasan mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, awal mulanya masuknya agama Islam di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peranan kaum pedagang. Kenapa? Karena letak Indonesia yang sangat strategis menimbulkan bandar-bandar perdagangan itu sendiri. Nah, gunanya apa sih? Nah, mereka itu turut membantu mempercepat penyebaran dan perkembangan agama Islam. Di samping itu, ada juga nih yang turut berperan melalui dakwah siapa? Yaitu para mubalik. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu ya, peranan apa saja sih yang dilakukan oleh kaum pedagang. Nah, kaum pedagang memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam, baik pedagang dari luar Indonesia maupun para pedagang Indonesia. Para pedagang itu datang dan berdagang di pusat-pusat perdagangan di daerah pesisir Malaka. Kenapa? Karena pesisir Malaka ini merupakan pusat transit para pedagang. Nah, aktivitas perdagangan di Selat Malaka dan Kepulauan Indonesia yang semakin maju inilah yang membuat pedagang-pedagang dari Arab, Persia atau Iran dan Gujarat ingin ikut meramaikan perdagangan tersebut. Nah, kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat itu mulai nih menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Melalui perdagangan inilah para pedagang yang beragama Islam mulai memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Selain melalui para pedagang, kedatangan para mubalik dan ulama ke Indonesia juga memperkuat pengajaran Islam di Indonesia.
Sebagai hasilnya, terbentuklah sejumlah pemukiman Muslim di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Di samping itu, bandar-bandar di sekitar Malaka seperti Perlak dan Samudra Pasai juga didatangi para pedagang. Mereka tinggal nih di beberapa tempat ya dalam waktu yang lama. Apa sih tujuannya? Sebenarnya mereka itu untuk menunggu datangnya angin musim. Tapi pada saat menunggu itulah terjadinya nih perbauran ya antara pedagang dari berbagai bangsa, dari berbagai daerah dengan penduduk setempat. Nah, karena adanya pembauran inilah terjadinya tuh interaksi ya kan, saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Bukan hanya itu, mereka juga ada nih yang menjadi perkawinan ya, hubungan perkawinan gitu kan. Terjadilah tuh asimilasi, kayak misalkan Arab dengan Indonesia gitu kan. Terjadilah tuh percampuran. Nah, di samping itu di antara para pedagang yang lain tuh ya, terdapat pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang umumnya beragama Islam. Mereka tuh kan memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada pedagang lain ya, melalui penduduk setempat. Nah, mulai dari situ kan ada tuh penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Lama-kelamaan penganut agama Islam tuh semakin bertambah banyak, bahkan mulai berkembang perkampungan para pedagang Islam di daerah pesisir gitu. Nah, penduduk setempat nih yang udah memeluk agama Islam, kemudian menyebarkan Islam kepada sesama pedagang lain, juga sesama sanak familinya, keluarga ya. Terus akhirnya Islam mulai berkembang di masyarakat Indonesia gitu. Di samping itu, para pedagang dan pelayar tersebut juga ada tuh yang tadi saya bilang yang menikah dengan penduduk setempat, sehingga lahirlah keluarga dan anak-anak yang beragama Islam, disebut dengan proses asimilasi gitu ya. Nah, hal ini kan berlangsung tuh selama bertahun-tahun dan lama gitu kan, sehingga tadi muncullah sebuah komunitas Islam gitu kan, yang setelah kuat akhirnya membentuk sebuah pemerintahan Islam. Sehingga lahirlah tuh kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi mereka berdagang, kemudian dia memperkenalkan agama, adat istiadat gitu kan. Terus menikah dengan penduduk setempat yang lama-kelamaan menjadi sebuah komunitas yang besar, akhirnya timbullah pemerintahan Islam, kesultanan Islam yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tadi kita udah bahas peranan kaum pedagang, sekarang kita bahas peranan bandar-bandar di Indonesia. Bandar itu apa sih? Nah, bandar ini merupakan tempat berlabuh kapal-kapal atau persinggahan kapal-kapal dagang, ya. Bandar juga merupakan pusat perdagangan yang biasa digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Gitu. Sebagai tadi kan Indonesia ya sebagai negara kepulauan yang terletak pada jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki nih banyak bandar. Bandar-bandar ini memiliki peranan dan arti yang penting dalam proses masuknya Islam ke Indonesia. Di bandar-bandar inilah para pedagang beragama Islam memperkenalkan Islam kepada para pedagang lain maupun kepada penduduk setempat. Dengan demikian, bandar tuh menjadi pintu masuk dan pusat penyebaran agama Islam ke Indonesia. Baik, kalau kita lihat tadi ya letak geografis kota-kota pusat kerajaan yang bercorak Islam pada umumnya terletak di daerah pesisir-pesisir dan muara sungai. Oke, baik. Dalam perkembangannya, bandar-bandar tersebut umumnya tumbuh menjadi kota, bahkan ada yang menjadi kerajaan. Seperti Perlak, Samudra Pasai, Palembang, Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Banjarmasin, Goa, Ternate, Tidore, dan banyak pemimpin bandar yang memeluk agama Islam. Gitu ya. Akhirnya apa sih? Akhirnya ya rakyat pun kemudian banyak nih yang memeluk agama Islam, berdagang sambil mengajarkan agama dan budaya Islam di
Nusantara. Gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas peranan pedagang dan peranan bandar-bandar di Indonesia. Materi kali ini cukup demikian. Di materi selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan bahas nih yang tadi ya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Gitu. Mungkin cukup sampai sini aja materi kita pada hari ini. Saya harapkan kalian dapat memahami dan dapat mengikuti materi dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Baik, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.